Salam, umat-umat Tuhan yang diberkati. Kita akan memasuki pelajaran sekolah sahabat kita bahagian yang kedua untuk tahun 2021. Kita akan membahas tentang krisis kepemimpinan. Namun sebelum kita melanjutkannya, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terpujilah namamu dari kekal hingga selamanya. Hamba-Mu memohon, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari melalui pelajaran sekolah sahabat ini akan dapat menuntun kehidupan kami, serta menjadikan kami sebagai umat-umat Tuhan, bahkan pelaku-pelaku firman-Mu. Sempurnakanlah doa ini yang tidak sempurna ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Baik, mari kita fokuskan pikiran kita, yaitu tentang pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua. Dengan judul pembahasan kita adalah krisis kepemimpinan. Kenapa pelajaran ini menyoroti tentang akan krisis kepemimpinan itu? Apa dampaknya terhadap umat-umat Tuhan bila mana mereka mengalami krisis kepemimpinan? Di dalam ayat hafalan pelajaran sahabat kita terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 1. Yang dikatakan di sana, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, pada saat kita berbicara tentang kepemimpinan ini, ada hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Ya, di sana mungkin seorang pemimpin itu dia harus seorang yang jujur, dapat dipercaya, bahkan dia adalah seorang yang cerdas, yang senantiasa menyampaikan akan kebenaran. Itulah sebabnya di dalam pelajaran kita sebagai pendahuluan, ada seorang filosofi dunia yang bernama Konfusius. Ya, ketika dia ditanya oleh seorang muridnya tentang unsur-unsur pemerintahan yang baik, Konfusius menjawab 3 hal. Yang pertama, cukup makanan, kemudian cukup senjata, bahkan keyakinan rakyat, itu yang dibutuhkan. Lalu kemudian muridnya bertanya, seandainya Anda tidak memiliki pilihan kecuali harus membuang salah satu dari 3 unsur tersebut, apa yang Anda buang? Jawab Konfusius, yaitu senjata. Lalu kemudian muridnya bertanya kembali, seandainya Anda dipaksa untuk membuang satu dari unsur yang tersisa, manakah yang Anda buang? Konfusius menjawab, makanan. Apa alasannya? Sebab dari yang dahulu kelaparan telah menjadi bagian semua manusia. Namun masyarakat yang tidak lagi mempercayai pemerintahannya sesungguhnya sudah punah. Saudara-saudara, seorang pemimpin, dia adalah sebagai sosok yang sangat dipercaya. Bahkan pemimpin itu disebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam satu, yaitu kelompok, bahkan dalam sebuah jemaat. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, pokok pelajaran pekan ini yaitu Raja telah mati dan hidup Raja. Kita tentang berbicara tentang kematian Raja Uzia. Ada beberapa alasan, ya. Beberapa alasan pandangan yang berbeda terkait dengan alasan kematian Raja Uzia. Dikatakan bahwa meskipun pemerintahan Uzia cukup panjang dan penuh sejahtera, tetapi ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Itu dicatat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Dan mencoba dikatakan mempersembahkan dupa dalam bait suci, walaupun itu
bukanlah menjadi tugas daripada Uzia. Lalu kemudian pada saat Raja Uzia itu ya diingatkan, ya, ketika iman menghentikannya, dikatakan sebab dia tidak memiliki otoritas sebagai seorang imam, ya, untuk melakukan itu. Itu juga dicatat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 18. Tapi dia marah. Pada saat itu ketika raja menolak, lalu kemudian untuk sadar dan bertobat, maka Tuhan segera menghukum Uzia dengan penyakit kusta yang harus dia derita sampai pada hari kematiannya. Dan sebagai seorang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Itu juga dicatat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 21. Saudara-saudara, apa perbedaan yang mencolok antara Uzia dan Yesaya? Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Raja Ilahi yang asli dan tidak dapat binasa, yang berada di dalam bait sucinya pada tahun di mana Uzia, ya, Raja Uzia yang cemar meninggal. Uzia berupaya menjamah perkara yang kudus dengan ceroboh. Dalam kesombongannya dikatakan, sehingga ritual acara menjadi tidak kudus dan akhirnya Uzia dibuang dari kekudusan. Sementara Yesaya, dia dijangkau oleh kekudusan Allah karena kerendahan hatinya yang mengakui kelemahannya dan memohon kemurnian secara moral yang pada akhirnya dia diperoleh. Itu juga dicatat di dalam Yesaya 6 ayat 5-7. Yesaya seperti pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus. Dan dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sebab barang siapa dikatakan meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dicatat di dalam Lukas 18 ayat 14. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta Uzia ada persamaan dengan kondisi moral bangsanya. Kematian Uzia sekitar tahun 740 sebelum Masehi menandakan krisis kepemimpinan di antara umat Allah pada saat itu. Kematian seorang pemerintah yang berkuasa membuang bangsanya menjadi lemah selama masa transisi kekuasaan. Saudaraku, namun bagaimana Yesaya? Dia selalu meninggikan Tuhan. Dan pekabarannya membawa umat-umat Tuhan agar mereka kembali kepada Tuhannya. Saat Yesaya mendapat penglihatan di mana ia memandang kemuliaan Allah yang sedang duduk di atas tahtanya, dan ketika itu ia mendengar puji-pujian di serafim yang bercahaya dan menyala dengan berseru, "Kudus, kudus dan kudus." Ia merasakan getaran seismik pada lantai tempat ia berpijak dan mengintip lewat asap yang memenuhi daripada bait suci. Pengalaman ini menakjubkan bagi Nabi Yesaya itu setelah meyakinkan bahwa Allah memegang kendali, bahwa Allah menuntun Yesaya. Oleh karena Yesaya, dia menguduskan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, bahkan di dalam pelayanannya, sehingga Allah pun berkenan atas pelayanan yang diberikan oleh Yesaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya melihat kekudusan Allah yang agung. Dan itulah yang disorot dalam penglihatan Yesaya sebagai aspek dasar pekabarannya. Yesaya melihat bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dan Allah menuntut kekudusan setiap umatnya. Dan kekudusan akan didapatkan oleh umatnya jika mereka mau bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan berserah kepadanya di dalam iman
dan penurutan. Dan kemudian dikatakan bahwa buku Yesaya pasal 6 ini juga sebenarnya adalah gambaran masa penghakiman yang sedang berlangsung sampai saat ini. Ya, yaitu dicatat di dalam kitab Wahyu, yaitu satu penglihatan tentang 7 kaki diam yang berasal dari tempat kudus, dicatat di dalam Wahyu 1 ayat 3. Dan satu lagi penglihatan lain tentang Tuhan yang duduk di atas tahta singgasananya, yang juga dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan juga pasal yang kelima. Bagaimana kepribadian yang baru, yaitu tentang Yesus Kristus atau Allah yang dikuduskan oleh Yesaya. Saudaraku, sebagaimana dikatakan berdiri sebagaimana adanya di dalam terang hadirat ilahi, sepenuhnya di bagian dalam bait suci, ia menyadari bahwa jikalau membiarkan diri tidak sempurna dan tidak efisien, maka ia sama sekali tidak sanggup menyelesaikan tugas di mana ia telah dipanggil. Saudaraku, kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan? Bahkan bagaimana kita memahami akan rencana-rencana Tuhan. Saudara-saudara, praktik-praktik kejahatan telah menjadi begitu merata di antara segala golongan, sehingga beberapa orang yang tetap setia kepada Allah seringkali juga tergoda menjadi tawar hati dan memberi jalan kepada kekecewaan dan putus asa. Pengalaman daripada Yesaya tentang krisis kepemimpinan atau yang dialami oleh usia ini, biarlah kiranya ini bukanlah menjadi bahagian umat-umat Tuhan, supaya kita pun tidak mengalami krisis rohani. Kalau sampai seorang pemimpin mengalami krisis kepemimpinan, sudah barang tentu umat-umat Tuhan pun akan mengikutinya, bahkan mereka akan mengalami krisis rohani. Biarlah setiap pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita pelajari agar dapat menuntun kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan, agar kita pun menjadi umat-umat Tuhan yang dapat mewarisi kerajaan surga. Mari kita berdoa mengakhiri pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan di surga, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu. Biarlah pelajaran sekolah sahabat ini dapat menuntun kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan jangan lupa subscribe, lalu kemudian like, komen. Tuhan memberkati.